Puji Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi, selamat bergabung dalam pembelajaran pagi kita hari ini. Selamat pagi Anin yang bergabung hari ini. Kita akan mulai pelajaran kita teologi sistematika. Sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang selalu baru buat kami. Terima kasih atas hari yang baru Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur atas semangat yang baru buat kami, kerinduan yang baru buat kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus ini semua daripada-Mu. Allah Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk kami terus fokus kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala kekurangan, keterbatasan kami Tuhan. Hingga kami boleh terus Tuhan Yesus meresponi Tuhan jaminan pengampunan yang Kau berikan buat kami. Kami pagi ini Tuhan akan mulai pembelajaran kami. Saat pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk kami boleh mengerti apa yang kami pelajari saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan memimpin Tuhan Yesus pagi ini, pembelajaran pagi ini. Kami percaya hikmat-Mu, akal budi daripada-Mu Tuhan. Engkau sudah berikan buat hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus melalui mulut bibir hamba-Mu, biarlah itu semua perkataan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami akan mulai pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita belajar firman Tuhan. Selamat pagi, Anin. Selamat pagi, rekan-rekan nanti akan menonton lewat YouTube. Kita rindu kembali pembelajaran kita, memperlengkapi perkara-perkara rohani dalam hidup kita. Menambah-nambahkan cinta kita, gairah, kagum kita kepada Tuhan, khususnya dalam bahasan kita, Sang Pencipta dan juga Sang Pemelihara segala sesuatu. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pembahasan Jumat lalu, masih di doktrin penciptaan. Kita sudah lihat Jumat lalu bahwa alam semesta itu diciptakan dari kehampaan. Allah bukan sekadar memberi bentuk, memberi fungsi, memberi nafas, memberi manfaat dari sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Manusia pun bisa kalau itu. Menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Seperti yang sedang ada di bioskop, film Oppenheimer, dari zat-zat, unsur-unsur, dia menciptakan bom atom. Tidak demikian dengan Allah, Sang Pencipta. Ia menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada, out of nothing. Bahasa Latinnya ex nihilo.
inilah yang kita sudah belajar Jumat lalu. Kita sudah memperoleh kesimpulan ini dari para penulis Perjanjian Lama. Pagi ini kita mau awali dengan menjawab pertanyaan, bagaimana dengan para penulis Perjanjian Baru? Apakah sama keyakinan mereka bahwa Allah pencipta, menciptakan alam semesta dan segala isinya dari kehampaan? Para penulis Perjanjian Baru memang hidup di era yang peradabannya lebih maju. Makin ke sini, makin maju. Terlebih di era revolusi industri, itu terjadi kemajuan yang bersifat eksponen, peradaban yang demikian maju. Zaman boleh terus maju. Namun kiranya kita seperti para penulis PB juga memiliki keyakinan yang sama dengan para penulis PL. Itu kerinduan kita sama-sama. Supaya berubahnya zaman, majunya peradaban tidak membuat sesuatu yang sudah lama, sudah kuno itu kita anggap tidak lagi berguna. Harus dibuat teori-teori baru tentang penciptaan. Kiranya kita tidak masuk dalam semangat tersebut. Karena itu sebuah semangat yang mau tidak mau harus kita hadapi. Di bagian ini kita awali dengan pemahaman bahwa penulis Perjanjian Baru pun meskipun dibedakan oleh ribuan, ratusan bahkan ribuan tahun dari penulis Perjanjian Lama, namun sikap mereka terhadap kisah penciptaan itu tetap sama. Itu kiranya menjadi kerinduan kita sama-sama. Supaya kita yang hidup di zaman demikian maju ini, kita pun tetap bisa memegang keyakinan yang sama. Buktinya, para penulis PB sepakat dengan para penulis PL, setidaknya 60 kali para penulis Perjanjian Baru menggunakan ayat-ayat di Kejadian 1-11 sebagai acuan, yaitu saat mereka, para penulis PB, membahas antara lain pernikahan, garis keturunan Tuhan Yesus, peran suami istri, papa mama dan anak, kemudian juga tentang penciptaan ulang alam semesta, dan tentu ada bahasan-bahasan lain yang menggunakan sekali lagi ayat-ayat di Kejadian 1-11 sebagai referensi atau acuan. Kita tahu bersama, saat kita menulis karya ilmiah, kita juga akan menggunakan referensi. Dan kita gunakan acuan tersebut karena kita yakin bahwa apa yang kita gunakan sebagai acuan itu benar adanya. Kalau yang kita gunakan sebagai acuan ternyata kebohongan atau zong, maka karya tulis ilmiah kita pun menjadi zong. Pola yang sama dapat kita terapkan pada kisah penciptaan. Jika ternyata catatan kejadian, termasuk kisah penciptaan merupakan zong, kebohongan, maka semua pengajaran PB yang berhubungan dengannya juga menjadi zong, kebohongan.
Tidak perlu kita percaya, apalagi taati. Kita mau ambil satu contoh tentang pernikahan. Tuhan Yesus pakai referensi acuan kisah penciptaan dalam menjelaskan beberapa hal tentang pernikahan. Kita lihat di Matius 19 ini. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca? Baca, tentu baca Kejadian 1. Bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula. Menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan Yesus sendiri mengambil Kejadian 1, 2, ini kan sebelum Kejadian 3 di mana manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus jadikan referensi, jadikan acuan untuk menyampaikan pengajarannya. Jika kita menolak catatan Kejadian 1 dan 2 tentang penciptaan manusia, maka apa yang Yesus ajarkan di bagian ini juga seharusnya kita tolak. Itu logika yang dapat kita gunakan untuk mengerti bagian ini. Sekali lagi, jika Kejadian 1 dan 2 khususnya mencatat tentang pernikahan itu merupakan zong, kebohongan, hanya karangan fiksi, maka apa yang Yesus atur tentang pernikahan di ayat-ayat ini juga kita anggap fiksi saja. Itu karangannya Tuhan Yesus saja. Itu yang membuat banyak orang karena menolak pengajaran penciptaan menurut Kejadian, mau nggak mau mereka pun menolak pernikahan seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Kita kenal dengan gerakan Kristen progresif. Mereka meyakini mengajarkan bahwa kebenaran kekristenan itu harus terus disesuaikan dengan zaman, dengan budaya. Tentu saat mereka dihadapkan dengan temuan-temuan ilmiah, mereka akan sampai kepada kesimpulan bahwa kisah penciptaan di Kejadian itu kuno, tidak update, usang. Karena itu harus direvisi, harus dikoreksi. Saat mereka melakukan itu, maka tentu dalam contoh ini, sikap mereka terhadap pernikahan juga direvisi. Mereka bisa menerima pernikahan antara pria dan pria, wanita dan wanita. Padahal tadi manusia dikatakan diciptakan sejak semula laki-laki dan perempuan. Sekarang pun mereka menyetujui spektrum gender, berbagai spektrum gender. Itu yang pertama. Kemudian mereka pun melihat pernikahan itu
bebas, nggak perlu persatuan seumur hidup, bisa cerai, bisa menikah lagi, bisa berganti-ganti pasangan seperti colokan listrik di rumah. Kita bebas, colok cabut, colok cabut. Kemudian pemahaman lain mungkin ini ya, tetapi intinya sama, semangatnya sama, yaitu menolak apa yang Yesus ajarkan tentang pernikahan dengan menjadikan kisah penciptaan sebagai acuan. Dikatakan tadi bahwa suami istri menjadi satu daging. Ada orang-orang memasukkan yang lain. Orang tua, mertua, anak, cucu dimasukkan ke dalam satu daging ini. Tentu menjadi salah dengan akibat-akibatnya. Sesungguhnya Tuhan Yesus ajarkan hanya suami istri, pria wanita yang menjadi satu daging dan itu menjadi kesatuan kudus yang tidak boleh diceraikan manusia. Di luar ini akan timbul berbagai kesesatan. Oke, cukup dengan bagian ini kita lanjut. Saat para penulis Perjanjian Lama menggunakan kata bara, yatsa, dan asa, kita sudah bahas minggu lalu, dalam menunjuk karya penciptaan ilahi, maka para penulis PB menggunakan kata petis, menciptakan atau menghasilkan, produce, sebanyak 38 kali. Kita lihat contohnya. Kata diciptakan di sini menggunakan kata ketizo, turunan dari kata ketis tadi. Ayat-ayat ini menjelaskan peran Kristus pribadi kedua Allah Trinitas dalam penciptaan. Melalui firman Logos, segala sesuatu diciptakan. Satu lagi contohnya, karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Kata pencipta menggunakan kata Yunani pistes. Kita lihat di sini Rasul Petrus mengajarkan bahwa bagi Allah yang sanggup menciptakan dari tidak ada menjadi tiada, tentu tidak menjadi masalah bagi dia untuk memelihara tubuh terlebih jiwa kita. Jiwa kita bisa tenang dalam tangannya, bahkan di saat Tuhan izinkan tubuh jasmani kita menderita. Atau secara umum, saat tubuh jasmani kita semakin usang, semakin kehilangan fungsi-fungsinya tubuh jasmani kita ini, tapi kita bisa yakin bahwa jiwa kita aman karena Dia pencipta yang setia. Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apa susahnya bagi Dia untuk memelihara jiwa kita aman di dalam tangannya. Kita bisa tenang di dalam tangannya. Puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Alkitab pun menjelaskan bahwa Allah bukan hanya menciptakan, tetapi juga memelihara alam semesta. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Keberadaan kita, kita dilahirkan, apapun keadaan saat ini kita ini, namun kita bisa yakin bahwa saat kita dilahirkan itu include pemeliharaan Allah. Puji Tuhan. Kita sering
dengar janji-janji firman Allah yang meneguhkan kita. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Puji Tuhan. Seluruh ciptaan berada dalam pengamatan dan pengawasannya. Ia topang dengan segala hikmat dan kekuatannya. Puji Tuhan. Yesaya 40 ayat 26. Pandanglah ke langit, perhatikanlah siapakah yang menciptakan bintang-bintang. Dia mengatur mereka seperti pasukan. Ia tahu jumlah mereka semua dan memanggil masing-masing dengan namanya. Bintang saja Tuhan tahu namanya. Puji Tuhan, bagi kita umat-umat tebusannya, kita percaya Tuhan kenal nama kita. Tak ada satupun yang hilang karena besarnya kuasa Tuhan. Puji Tuhan, nggak ada yang terlewatkan. Nggak ada bintang jatuh tanpa seizin Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tak ada bintang jatuh karena tiba-tiba iblis iseng, Allah nggak bisa buat apa-apa. Nggak ada. Nggak ada peristiwa itu. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Melalui Sang Anak, tentu ini disingkapkan kepada para penulis Perjanjian Baru, Allah Trinitas mengatur semua ciptaan sedemikian rupa sehingga alam semesta tidak menghancurkan dirinya sendiri. Semuanya tetap tertata rapi untuk dapat dikelola oleh manusia. Alam semesta tidak seperti kita nonton film Mission Impossible dulu ya. Saat sudah diputar pesannya, maka kaset tersebut akan rusak dengan sendirinya, self-destructive. Nggak seperti itu alam semesta. Semua tepat. Kita sudah pernah bahas bagaimana posisi matahari dan bumi itu benar-benar tepat. Kalau terlalu dekat, terbakarlah semua isi bumi ini. Kalau terlalu jauh, kedinginanlah semua isi bumi ini. Nggak ada yang bisa hidup. Posisinya tepat dan terus berabad-abad tetap tepat. Allah bukan hanya mencipta, tetapi Allah memelihara, mensustain. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita lihat ayat-ayatnya. Kolose 1 ayat 17. Anaknya sudah berada sebelum semua diciptakan. Dan dialah yang mengatur supaya semua yang diciptakan masih berlangsung. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tanpa dia, tanpa anaknya, tanpa sang anak, semua menjadi kacau. Glory, glory, glory. Kemuliaan bagi Yesus. Dia bukan hanya Allah yang menjadi juru selamat kita, mati bagi kita. Namun dia Allah yang maha berkuasa, maha hikmat. Sehingga semua diatur dengan tepat, detail dan tepat. Sehingga kita bisa hidup masih sampai saat ini. Semua yang kita miliki, semua yang kita bisa nikmati, kita bisa kelola dengan tepat. Saat kita punya hati yang benar, semua pengelolaan kita terhadap potensi yang kita punya, itu semata-mata demi hormat kemuliaan Tuhan. Saat hati kita benar, puji Tuhan, puji Tuhan. Satu lagi, Ibrani 1 ayat 3a, anaknya memancarkan kemuliaan Allah. Dia mencerminkan hakikat Allah secara nyata dan sempurna melalui perintahnya yang penuh kuasa. Sang anak Allah menopang seluruh ciptaannya supaya tetap hidup dan bergerak. Lagi, enggak, semakin hari semakin rusak dan rusak dan rusak.
Kalau itu yang terjadi tentu nggak berabad-abad umur alam semesta ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya, satu bagian lagi sebelum kita beri kesempatan untuk diskusi. Penulis Perjanjian Baru juga sepakat dengan para penulis PL dalam konsep ex nihilo, out of nothing. Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Ini menegaskan sebuah fakta bahwa segala sesuatu di luar Allah, non Allah, non God, semua yang di luar Allah, semua itu bisa ada, bisa berbentuk, bisa bergerak hanya karena Allah mengizinkan, hanya karena kehendak Allah. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini tulisan Rasul Paulus mewakili keyakinan para penulis Perjanjian Baru lainnya, sepakat dengan para penulis Perjanjian Lama bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus bukan hanya sekadar memberi bentuk dan fungsi, namun Dia menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian kita lihat sedikit tentang Trinitas. Alkitab pun menjelaskan bahwa Allah Trinitas bekerja sama dalam penciptaan. Seorang teolog yang meneliti ayat-ayat tentang penciptaan menyimpulkan, melihat Jackson menyimpulkan bahwa meski penciptaan itu dari Allah Bapa, namun melalui anak oleh Roh Kudus. Dari Bapa melalui firman perkataannya oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus seperti tangan. Anak itu seperti perkataan firman dari Bapa pribadi. Tadi sekali lagi seperti bukan berarti karena anak perkataan kemudian anak tidak berpribadi seperti yang sedang ramai sekarang oleh karena pengaruh Pendeta Erastus. Bukan, tentu kita sedang menggambarkan apa yang terjadi di penciptaan, di kisah penciptaan. Bapa seperti orangnya, Yesus seperti firman. Kita sudah sering diajarkan bahwa diciptakan melalui firman, dan Allah Roh seperti tangan yang bekerja menciptakan segala sesuatu. Puji Tuhan. Sebatas ini apa yang disampaikan oleh Erikson, hanya sebatas ini saja. Alkitab menjelaskan bagaimana Trinitas bekerja sama dalam penciptaan. Karena itu, tafsiran-tafsiran lain, misalnya ditafsirkan Allah Bapa mengurus semesta, Roh Kudus mengurus Taman Eden, itu tafsiran-tafsiran yang terlalu menebak-nebak, menerka-nerka, yang sesungguhnya bersifat lancang sih ya terhadap Allah. Apa yang Allah sembunyikan, ya kita belajar hormati untuk sembunyikan kebenaran yang tidak Allah singkapkan.
Selain itu, saat kita menerka-nerka tafsiran yang terlalu liar, itu tentu akan menghasilkan kesesatan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita punya ayat pendukung. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Segala sesuatu berasal dari Dia dan kita hidup untuk Dia. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu dijadikan dengan perantaraan Yesus. Dan kita hidup karena Dia. Ini tentang anak. Berikut ini tentang roh. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Ayat 12-13 bicara tentang pribadi yang sama, yaitu roh Tuhan. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Roh Tuhan. Siapa mengukur langit dengan jengkal? Roh Tuhan. Dan selanjutnya, puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya kita ada itu karena Allah Trinitas yang bukan hanya menciptakan, melahirkan kita, namun memelihara kita, mensustain hidup kita. Saya berkesempatan juga dulu untuk diskusi sebentar sambil saya minum. Ya, mungkin ada pertanyaan, Anin, Niar, selamat bergabung. Nggak ada Kak ini. Oke, Makasih. ya. Iya. Oh ya, Anin lebih cantik. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Seperti halnya manusia, demikianlah seluruh alam semesta diciptakan untuk kemuliaan Allah, demi kemuliaan Allah. Kita diciptakan, seluruh alam semesta diciptakan untuk membuat kita kagum pada Allah dan segala atributnya, sifatnya, keberadaannya, dan khususnya terhadap kekuatan dan hikmat Allah yang melampaui imajinasi segala makhluk. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk dan yang kujadikan. Puji Tuhan, sekali lagi bukan hanya kita manusia, tapi juga seluruh alam semesta. Kemudian tentang hikmat dan kekuatan Tuhan, kita lihat di dalam Yeremia 10 ayat 12. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya. Sekali lagi saat kita bisa memandang dan memaknai ciptaan dengan benar, kita bisa melihat kekuatan Allah. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dengan hikmatnya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya.
Jadi juga saat kita bisa memandang dan memaknai ciptaan dengan benar, kita pun akan kagum pada bijaknya Allah, akal budinya Allah, hikmatnya Allah. Puji Tuhan, semua diatur sedemikian rupa, ditata dan disustain, dipelihara sedemikian rupa. Puji Tuhan. Segala bentuk keindahan dan keteraturan alam semesta mengajak seluruh umat manusia untuk tunduk dan bersyukur kepada Allah. Namun kita sudah belajar saat kita bahas pewahyuan atau anugerah khusus dan anugerah umum, kita sudah belajar bahwa meski alam semesta mengajak seluruh manusia sujud bersyukur kepada Allah, namun kehadiran dosa dalam hidup kita membuat kita gagal, membuat seluruh manusia tidak terkecuali gagal dalam menanggapi ajakan alam semesta. Dirusak oleh dosa, manusia malah justru tunduk kepada Allah yang sebenarnya bukan Allah. Manusia pun menyembah sesama ciptaan, sama-sama diciptakan. Tapi manusia bisa menyembah sesama ciptaan. Sebuah kondisi yang tidak pernah dimaksudkan Allah saat Ia menciptakan segala sesuatu. Saat Allah menciptakan matahari, demikian luar biasa indahnya, demikian luar biasa fungsinya, namun tidak pernah dimaksudkan oleh Allah untuk manusia menyembah matahari. Namun dalam dunia kuno kita dapati banyak sekali bentuk-bentuk penyembahan terhadap dewa matahari. Ini semua karena dosa. Di zaman modern ini, kita nggak lagi menyembah patung, matahari, bulan. Kita saat membahas kitab Keluaran, bangsa Mesir menyembah, memberikan sesajen kepada Sungai Nil. Karena Sungai Nil itu memberi banyak hal bagi mereka. Kesuburannya, ikan-ikan di dalamnya. Hidup mereka terpelihara oleh Sungai Nil. Mereka sampai kepada titik menyembah Sungai Nil. Di zaman modern ini, kita tidak lagi seperti dunia kuno. Sekarang kita karena mengharapkan hidup dari popularitas, kita menyembah popularitas. Karena kita bergantung pada karir, kita menyembah karir. Karena keberadaan kita bergantung pada rekreasi dan hiburan, kita menyembah rekreasi dan hiburan. Hawa nafsu, reputasi, kekayaan, kekuasaan. Ada orang-orang menyembah kecantikan. Bekerja sekeras-kerasnya, bahkan sampai menjual diri demi kecantikan. Mempercantik diri, perlu operasi plastik. Kebahagiaan pun, tradisi, bahkan keluarga dijadikan Allah. Semua ini ciptaan, tapi dijadikan Allah oleh karena dosa. Karena itu kita sungguh membutuhkan anugerah di dalam Yesus Kristus. Kita sangat butuh karya Kalvari. Karena saat kita dilahirkan kembali, dilahirkan baru,
Kita sudah belajar tentu kita bisa lahir baru itu semata-mata karena Yesus sudah mati bagi kita. Kita bisa menjadi anak-anak Allah karena dia sudah terkutuk demi kita. Saat kita lahir baru, perenungan kita terhadap segala bentuk keindahan dan keteraturan alam semesta akan membangkitkan kagum, hormat kepada Allah, Sang Pencipta. Puji Tuhan. Di sisi lain, ini pun perlu kita pahami karena kita sedang membahas teologi sistematik. Kita coba bersifat ekshaustif dan komprehensif, membahas semua. Tentu nggak sempurna pembelajaran kita, tapi kita coba membahas sisi lain. Kita pun perlu paham bahwa saat Allah mencipta itu bukan berarti bahwa ia pribadi yang butuh ciptaan. Kalau ia menjadi pribadi yang butuh sesuatu di luar dirinya, maka ia berhenti menjadi Allah. Karena salah satu sifat terpenting Allah adalah independen. Ia nggak bergantung. Kita sudah pernah bahas, Allah nggak butuh cinta manusia, nggak butuh kasih manusia. Karena dalam Allah Trinitas, tiga pribadi ini sudah sangat amat saling mencintai dengan kasih yang sempurna. Mereka, kita nggak bisa bilang mereka ya, ia dalam Trinitasnya tidak membutuhkan cinta manusia, kagum manusia, hormat manusia, puji dan sembah manusia. Karena itu perlu kita yakini bahwa penciptaan alam semesta sepenuhnya tindakan bebas Allah. Bukan sebuah kebutuhan atau keharusan, tetapi ia memilih untuk mencipta. Pilihan yang membuatnya kemudian tentu bahagia, ia nikmati seperti saat kita bisa menghasilkan karya, sesuatu karya kita nikmati. Kemarin ada teman-teman, bukan teman-teman ya, ponakannya ini main buat pesawat dari kertas, itu bisa dia kagumi. Itu kan contoh sederhana. Bagaimana kita ini diciptakan segambar dan serupa Allah. Allah saat mencipta bumi ini, enjoy, senang, bahagia. Kita pun sedikit banyak, sedikit mungkin ya, mempunyai sifat itu. Saat kita berkreasi, kita senang, kita bahagia. Namun sekali lagi, itu lahir dari kebebasan Allah. Ia nggak butuh bumi dan segala isinya. Ia nggak butuh manusia. Ini harus kita pahami supaya kita tetap bisa melihat Allah, memandang Allah, memahami Allah sebagai Allah. Ya, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Semata-mata keputusan Tuhan, namun keputusan yang lahir dari independennya kebebasan. Puji Tuhan. Kita masuk ke poin terakhir pagi hari ini. Karya penciptaan itu sungguh amat
baik dalam standar tujuan ilahi. Bahkan saat dosa hadir, ketika alam semesta terdampak, terpengaruh oleh hadirnya dosa di Taman Eden, tidak kemudian membuat seluruh ciptaan itu menjadi buruk, kotor, dan najis. Ini dasar kita meyakini bahwa ciptaan Allah itu sungguh amat baik, karena Allah sendiri yang melakukan inspeksi dan melakukan penilaian, menjatuhkan penghakiman. Dia berkata, sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Puji Tuhan. Dosa mungkin membuatnya menjadi baik saja. Tidak lagi menjadi sungguh amat baik. Tetapi bukan menjadi sesuatu yang buruk, kotor, atau najis. Dengan demikian, umat manusia sesungguhnya masih dapat memanfaatkan dan menikmati kebaikan dari alam semesta. Khususnya bagi kita umat tebusan Kristus. Kita dimampukan untuk memaknai ciptaan dengan tepat, dengan benar. Ini yang Rasul Paulus ajarkan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Ini bisa menjadi dasar tadi yang kejadian sungguh amat baik, sekarang hanya baik. Kita bisa tafsirkan cukup aman seperti itu. Dulu sebelum dosa hadir, dunia, alam semesta, apalagi Taman Eden tentunya, itu sungguh amat baik. Hadirnya dosa membuat seluruh semesta menjadi baik. Sekali lagi, kita mau yakinkan diri kita, ciptaan alam semesta seluruh isinya tetap baik. Nggak menjadi kotor, buruk, apalagi menajiskan kita. Tidak. Sama sekali tidak. Pemahaman ini perlu kita pegang karena kita bisa disesatkan oleh pemahaman yang iblis hembuskan. Memandang buruk dan najis ciptaan Allah merupakan pengaruh iblis. Iblis ini kurang ajar memang. Kita diberikan sesuatu yang indah, iblis bilang itu najis, kotor. Tolak itu. Hebatnya, tanda kutip, hebatnya si iblis, penolakan itu disertai dengan alasan-alasan yang agamawi. Alasan-alasan yang tampaknya amat sangat rohani. Sangat alkitabiah tampaknya. Tapi tentu tidak. Kita sudah belajar tadi yang sungguh amat baik karena dosa jadi baik. Bukan jadi najis kotor. Bukan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Begitu luar biasa ciptaan Allah. Sungguh amat baiknya ciptaan Allah. Sehingga meski dosa hadir, itu tidak membuat semua di sekitar kita menjadi najis. Karena itu, pemahaman menganggap ciptaan Allah najis, kotor, itu semata-mata berasal dari si iblis. Dan firman Tuhan menentang hal itu. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan
oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya yang pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Kita kasih satu contoh, kembali dengan contoh awal tentang pernikahan. Seks itu Allah ciptakan awalnya sungguh amat baik. Dosa hadir membuat seks itu tetap baik. Tetapi orang-orang ini menganggap seks itu kotor, najis. Dilaranglah orang Kristen untuk kawin. Ini yang terjadi di zaman Paulus hidup. Dan terus terjadi sampai detik ini. Ada praktek-praktek yang semangatnya adalah menganggap ciptaan Allah najis, kotor, sebuah penghinaan terhadap Sang Pencipta. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya bisa mengerti bagian-bagian ini. Kita bisa menikmati ciptaan Allah dengan tepat, dengan benar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Akhir, oleh hati yang terfokus pada Kristus dan salibnya, maka kita bisa pastikan, puji Tuhan, seluruh ciptaan Allah kita pandang, kita renungkan, kita contemplate terhadap ciptaan itu, ciptaan-ciptaan yang bisa kita nikmati seperti tadi seks, ciptaan-ciptaan yang bisa kita kelola, termasuk dalamnya sekarang zaman industri, zaman internet. Tuhan beri semua itu. Kita teringat pada zaman awal-awal komputer ada, internet ada. Ada loh pendeta-pendeta yang bilang itu dari setan. Itu najis. Orang Kristen nggak boleh main internet. Orang Kristen nggak boleh pakai komputer. Ada loh. Bahkan di kalangan GPDI, Pantekosta Karismatik, ada. Jadi semangat yang Paulus peringatkan di 1 Timotius tadi, itu ada terus sampai detik ini ada terus. Karena itu, termasuk lewat teologi sistematik, kita belajar dan belajar. Sehingga dalam hati yang terfokus pada salib dan Kristus. Karena kita tahu kita lahir baru, punya hati baru, punya cara pandang baru. Itu semata-mata karena Yesus sudah mati di Kalvari. Saat terus terfokus pada Kristus, maka segala sesuatu yang kita pandang, kita contemplate, kita nikmati, kita kelola, itu mendatangkan kagum, hormat, puji, sembah, syukur pada Sang Pencipta. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita kenal, kita cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, boleh. Tidak apa, kalau belum ada, kita akan tutup. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Terima kasih Anin, terima kasih Niar yang sudah bergabung, dan terima kasih juga teman-teman yang akan melihat channel YouTube nanti.
kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya, Niar. Iya, Sama-sama. Kak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap firman-Mu selalu baru dalam hati kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan Yesus, lebih lagi ya Tuhan Yesus. Lebih dikuatkan ya Tuhan Yesus untuk terus mengikuti Engkau Tuhan, menikmati Engkau ya Tuhan Yesus, melihat Engkau satu-satunya dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau ya saja yang mengampuni ya Tuhan Yesus, hati kami Tuhan, apabila mungkin ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan, kami masih terfokus ya Tuhan Yesus, secara sengaja atau tidak ya Tuhan akan hal-hal ciptaan-Mu ya Tuhan Yesus yang menjadi um, berhala dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mungkin ya Tuhan Yesus banyak anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus yang uh, terus ya Tuhan Yesus melihat ciptaan-Mu ya Tuhan, uh, lebih dari Engkau ya Tuhan. Dan untuk itu kami memohon ampun ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan saja yang bisa menjamah setiap hati kami. Tuhan saja yang bisa ya Tuhan Yesus mengubah ya Tuhan Yesus pola pikir kami menjadi anak-anak yang boleh berkenan ya Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong ya Tuhan Yesus, kiranya kami bisa terus melayani Engkau, bisa terus menikmati ciptaan-Mu ya Tuhan. Tetapi hati kami, pikiran kami boleh terfokus padamu ya Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan dalam setiap pelayanan kami, dalam gereja kami ya Tuhan Yesus, kami mau terus fokus padamu ya Tuhan Yesus. Bukan menjadikan gereja kami, pelayanan kami ya Tuhan Yesus satu-satunya ya Tuhan Yesus. Tapi hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang boleh menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus kiranya Tuhan yang juga yang terus memberkati Ibu Semi ya Tuhan Yesus. Tuhan yang terus boleh ya Tuhan Yesus membentuk Bung Semi ya Tuhan. Apapun yang Ia ajarkan boleh kami terima, memberkati, membentuk kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan yang terus berkarya dalam hidup Bung Semi ya Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong ya Tuhan dalam setiap pelayanannya, dalam kehidupannya, juga tolong Karini ya Tuhan dan anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang boleh mendengar YouTube channel nanti ya Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan tolong kami semua ya Tuhan untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu, tidak mengeraskan hati ya Tuhan, tetapi hal yang boleh kami terima, boleh kami ingat ya Tuhan Yesus, menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan saja yang kumpulkan kami di waktu-waktu Bible study kami mendatang ya Tuhan Yesus. Dan terutama dalam setiap pelajaran kami boleh mengaplikasikannya ya Tuhan Yesus. Semua nggak berlalu itu aja ya Tuhan, tetapi kami boleh ya Tuhan Yesus mendapatkan berkat, boleh menjadi buah-buah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah kepadamu waktu-waktu kami ke depan dan kami percaya Tuhan yang tolong kami dan mengumpulkan kami di Bible study selanjutnya. Kami sudah berdoa, kami menyerahkan semuanya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.